Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue yang nunggu video kok nggak ada karena biasa gue bikin itu kan malam. Nah semalam tuh gue capek banget ya kan, jadi nggak sempet bikin. Walaupun sebenarnya materinya udah gue siapkan ya, yaitu adalah news update. Ini langsung aja beberapa berita di media Belanda yang mengabarkan tentang Tyrell Malacia ya, terkait dengan Manchester United. Intinya ya sangat dekat untuk bergabung dengan Manchester United. Sekarang semuanya ini ada di tangan Tyrell Malacia karena kedua belah pihak klub ya. Jadi sudah setuju walaupun masih belum ada penandatanganan secara official atau legal. Tapi yang jelas sekarang ini lebih ke bagaimana Tyrell Malacia apakah akan mengambil tawaran dari Manchester United atau tidak ya. Ini juga dilaporkan oleh United Report mengambil dari Football International Belanda. Ini dikabarkan sama ya, Tyrell Malacia ini hampir setuju dengan tawaran Manchester United. Masih ada beberapa detail yang masih didiskusikan antara Malacia diwakili dengan agennya ya, Ali Dursun, dan tentu saja dengan pihak Manchester United. Di sisi lain Manchester United ini dikabarkan oleh Samuel Lukhurs dari Manchester Evening News kalau Luke Shaw masih akan jadi pilihan pertama di back kiri walaupun dengan kedatangan Tyrell Malacia. Di berita lain ini dari Fabrizio Romano mengabarkan kalau Manchester United dan Barcelona ini masih dalam tahap yang sama mendiskusikan soal add-ons 20 juta. Strukturnya bagaimana, dan ini akan memakan waktu ya, guaranteed fee 65 juta, total paket 85 juta. Ini seperti yang diinginkan oleh Barcelona, tapi tentu saja add-ons yang cukup besar ini merupakan tantangan dalam negosiasi. Setelahnya baru akan ada diskusi dengan pihak Frenkie de Jong soal personal terms, gaji dan lain-lain. Walaupun dari beberapa kabar gue mendapat informasi kalau soal personal terms ini sepertinya tidak akan jadi masalah bagi pihak Frenkie de Jong setelah nanti kesepakatan dengan antara Barcelona dan juga Manchester United ini dicapai. Nah ini gue laporkan juga ya, atau gue updatekan juga, yaitu tentang Robert Lewandowski. Ini sudah menerima lagi komunikasi dari Barcelona. Ada proposal baru ke Bayern Munchen 40 juta guaranteed money plus add-ons. Jadi bisa jadi lebih dari 40 juta pastinya ya. Ini masih dipertimbangkan oleh pihak Bayern Munchen ya. Dipertimbangkan oleh pihak Bayern Munchen. Nah, seperti yang dikabarkan sebelumnya, apakah ini ada domino efeknya ke Frenkie de Jong? Walaupun gue yakin ada banget, tapi ya kita nantikan saja, semoga ini bisa mempercepat. Cuman kalau dilihat lagi ya pemberitaan terakhir soal Frenkie de Jong ini sepertinya intinya Barcelona sudah oke dengan paket 85 juta, 65 juta guaranteed money, sisanya add-ons. Cuman ya struktur add-ons ini saja yang harus difinalisasi ya, difinalize oleh kedua belah pihak. Walaupun tentu saja kemungkinan batal itu masih tetap ada sih, walaupun kemungkinannya mungkin nggak gede-gede banget ya. Sementara pihak dari Robert Lewandowski sendiri ini memang sudah dari cukup lama kalau menunjukkan kalau dia memang ingin bergabung dengan Barca ya, Barca. Dean Henderson ini dalam beberapa hari ke depan akan diumumkan ke Nottingham Forest dengan status pinjaman sampai dengan Juni 2023. Ini tentu saja sesuatu yang cukup besar dikabarkan oleh Fabrizio Romano bagi Nottingham Forest mendapatkan kiper dari Manchester United walaupun dengan status pinjaman. Kualitas Dean Henderson menurut gue cukup bagus. Ini ya gue sepakat sih, ini merupakan sesuatu yang cukup penting ya, vital bagi Nottingham Forest setelah sebelumnya juga meminjam James Garner kan. Jadi hubungan antara Manchester United dan juga Nottingham Forest ini cukup bagus. Tidak ada pilihan pembelian atau buy option ya, tidak ada di kesepakatan antara Manchester United dan juga Nottingham Forest terkait peminjaman Dean Henderson. Balik lagi nih ke Tyrell Malacia dari United Zone, diambil dari L'Equipe, harian olahraga di Prancis ya. Ini dikabarkan kalau Tyrell Malacia ini memilih Manchester United.
bahkan sudah menginformasi Olympique Lyon. Bisa jadi betul, cuman ya oke, apakah dia sepakat dengan tawaran Manchester United itu kan harus dinantikan juga kabarnya. United Zone diambil dari 1908 NL, ini akun berita juga ya, tapi berbahasa Belanda. Kalau Feyenoord Sporting Director Frank Arnesen ini sudah mengatakan kalau dealnya itu sudah di sana, sudah selesai antara Manchester United dan Feyenoord, sekarang tinggal menunggu Tyrell Malaysia. Dan kalau dia bilang iya, maka prosesnya akan segera diselesaikan. Dikabarkan juga kalau Manchester United ini menyaingi Arsenal untuk mendapatkan Lisandro Martinez dari Ajax. Value-nya ini ada di angka 43 juta pounds. Manchester United yakin bisa meyakinkan sang pemain untuk bisa datang ke Old Trafford karena tentu saja hubungan dengan Erik ten Hag di Ajax ya, ini dikabarkan oleh Ed Hirschklas. Walaupun secara pribadi gue sih nampaknya masih kurang bisa percaya dengan berita ini, apakah betul soal Lisandro Martinez ya, tapi kita nantikan saja ya. Gue sudah pernah bahas di video gue sebelumnya, Lisandro Martinez ini pemain bagus. Dikabarkan oleh Gerard Romero, jurnalis di Spanyol, terkait dengan Frenkie de Jong. Kalau Barcelona ini berusaha untuk mencapai kesepakatan 70 juta euro dengan Manchester United terkait dengan Frenkie de Jong. Adds on ini sekitar 15 sampai 20 juta. Bahkan klub sudah mempersiapkan video perpisahan dengan Frenkie de Jong. Jadi ini memang sudah semakin dekat ya kesepakatan Frenkie de Jong ini. Kita nantikan saja beberapa hari ke depan ini, mudah-mudahan. Alex Telles ini bisa saja meninggalkan tim ya. Kalau ada tawaran yang bagus datang, ini dikabarkan juga oleh Ed Hirschklas. Brandon Williams pun juga demikian ya. Karena dengan kedatangan Tyrell Malaysia, walaupun belum ofisial, kita punya banyak pemain di back kiri. Tentu saja ya harus ada yang dilepas. Nanti insya Allah akan gue bikin videonya tentang ya Tyrell Malaysia kalau sudah ofisial ya. Kita bahas-bahas sedikit dengan amatiran. Dikabarkan juga kalau Tyrell Malaysia ini akan mendapatkan peningkatan gaji kalau bergabung di Manchester United, karena saat ini dia hanya menerima 13.000 pounds per minggu. Wow, ini angka yang sangat berbeda lah ya. Jauh, kalau di Manchester United rata-rata ya mungkin paling tidak 50.000 ya kan, bahkan bisa lebih dari itu per minggunya. Manchester United juga dikabarkan ini membuka kemungkinan untuk meminjamkan Alvaro Fernandes dengan kedatangan Tyrell Malaysia. Ya, back kiri muda juga ya. Kalau ada dua ya salah satu harus dipinjamkan kalau back muda, karena butuh jam terbang untuk perkembangan dari pemain itu sendiri ya. Dikabarkan oleh Rob Dawson kalau Erik ten Hag ini di pertemuan face to face ya secara Zoom dengan pemain-pemain Manchester United di beberapa atau di 6 minggu yang lalu ini, kalau dia mengatakan akan ada perubahan yang besar di tim Manchester United, di squad dari Manchester United. Bahkan Erik ten Hag ini yang menarik ya, mengabarkan beberapa individu yang tampil tidak cukup bagus musim lalu, ini mengatakan kalau itu tidak membuat mereka ini pemain yang jelek dengan penampilan yang tidak cukup bagus musim lalu ya. Walaupun ada beberapa memang ingin meninggalkan klub, mereka tetap akan diberikan kesempatan yang sama di pre-season. Nah, ini menurut gue cukup menarik karena ya beda pelatih, beda sistem, beda macam-macam ya kan, beda pengharapan juga dari para pemain. Jadi Erik ten Hag untuk pemain yang tampil buruk musim lalu tapi tetap ingin stay di Manchester United ini kurang lebih diberikan kesempatan untuk bisa ya mendapatkan peluang untuk bisa main atau masuk ke skema atau ke tim Manchester United musim depan. Ini salah satu ya gue suka sih ya, di ini tipe pelatih yang memang bagus, tidak termakan dengan penampilan musim lalu. Dia punya gaya sendiri ya kan. Kalau seandainya memang musim lalu tidak bagus, bukan berarti selamanya tidak bagus. Ada hal yang bisa diperbaiki, dan ini yang dilihat oleh seorang Erik ten Hag kepada pemain-pemain yang memang underperform musim lalu. Kabar terakhir, ini Tahith Chong, pemain muda Belanda ya, yang dimiliki oleh Manchester United, dikabarkan akan ke Feyenoord, kembali ke Feyenoord, karena memang dia ini pemain dari Akademi Feyenoord, dengan status belum dijelaskan ya, mungkin akan status pinjaman
walaupun kontraknya ini sampai 2023. Wow, kalau seandainya tidak ada ya perpanjangan musim ini, maka musim 2023 kalau memang betul beritanya seperti ini ya, dia akan cabut secara gratisan dari Old Trafford. Pemain yang waktu di akademi atau di tim muda Manchester United ini kalau tidak salah mendapatkan gelar pemain terbaik ya di musim itu. Dicap sebagai prodigi juga kan Tahi Chong, cuman di masa-masa peminjamannya ini ya dia tidak bisa tampil cukup bagus. Alasannya salah satunya adalah cedera. Mudah-mudahan sih kalau memang betul dia ke Feyenoord dengan status pinjaman, mudah-mudahan dia bisa kembali lagi ya, karena musim lalu dia cedera cukup parah kan di Birmingham kalau tidak salah. Feyenoord bukan klub yang baru bagi Tahi Chong, jadi gue sangat berharap sih ya, pastinya kalau dia main di sini gue punya kesempatan untuk nonton langsung. Tapi yang lebih gue harapkan adalah dia bisa menaikkan lagi performanya sehingga musim depan kalau seandainya memang bertahan di Manchester United, ya dia bisa lebih baik lah ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kurang lebih demikian news update ringan amatiran ala gue. Sekali lagi belum ada berita transfer resmi ya, belum ada deal yang terjadi, masih berita, update, dan sedikit rumor. Gue kembalikan lagi ke teman-teman, mau percaya mau tidak. Mudah-mudahan suka ya. Terima kasih. Gue doakan semuanya sehat-sehat selalu, lancar-lancar rezekinya. Again, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.